Pusat, maaf, sini aja pusat. Nggak bisa Pak, di sini Pak. Ya udah, terserah. Ya, di sini ayo. Pak, sini ayo Pak, ini orang pertama angkatnya. Ya, Pak. Bapak pegang ini ya. Ayo. Terus ayo. Ini. Tahan. Ayo. Pelan-pelan. Udah turun. Ayo, nah. Ini tahan. Jangan lepas. Ayo. Turun Pak. Ayo. Ini yang sebelah sini turun dikit-dikit. Turun. Geser sini turun. Terus alor Pak, Pak sampai Ayo, ini Pak. jangan Ayo. gitu. Pak, turun. Udah turun. Bismillah. Ali. Insyaallah ngajinya 24 jam. So khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sama-sama tahu dan sudah selesaikan penguburan dari ayahanda tercinta dari Pak Oki, Mbak Cindy dan Mbak Tia Ricis. Insyaallah bukan cuma husnul khatimah, tapi ini adalah ayah dari anak-anak yang banyak sekali amal solehnya. Beliau bertiga membangun Maskanul Hufaz, 1000-an lebih anak-anak yang menghafalkan Quran. Bahkan Mbak Oki sendiri sudah tuntas hafal 30 juz dan doktor pula lagi. Insya Allah, seperti yang saya bilang ketika Mas Rio, Mbak Oki ngechat saya pertama kali, ya memang layak beliau di sini. Kenapa? Karena memang inilah ayahnya dari para penghafal Quran. Allah. Ini boleh kita bilang Abul Hufaz, ayahnya para penghafal Quran. Insyaallah husnul khatimah, amin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad nuril anwar wasiril asrar atriyakil aghyar wa miftahi babil yasar wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar wa ummatihi al-anwar عدد نعم الله وإفضاله صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وطهرنا بها من جميع الذنوب والسيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوة قاضي الحاجات عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي مدار كلماتي ya Allah. Mudah-mudahan beliau kau terima dengan penuh ridhamu ya Allah, dengan penuh rahmatmu ya Allah, dan jadikan istrinya juga istri yang salehah dan seluruh keturunannya, anak mantunya, semua turunan dari zaman saleh semua ya. Dan semua yang belum meninggal, kami semua, kita semua meninggal dan husnul khatimah ya Allah. Jadikan setiap huruf yang diajarkan Mbak Oki dan seluruh keluarga besar Maskanul Hufaz dan Darul Quran mengalir buat beliau. Amin. Mengalir buat orang-orang tua beliau, mengalir juga buat semua guru-guru beliau, dan mengalir kemudian buat seluruh donaturnya Maskanul Hufaz. Mudah-mudahan beliau sudah menerima fadilah dari Quran di alam kuburnya, amin. Maka ya Allah wasi' qabrahu wa la taj'al qabrahu kufran min kufari niran. Ij'al qabrahu ya Allah rawdatan min riyadil jannah. Waghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu waqrim nuzulahu wa bilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahli. Wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin wa lahul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Buat orang tua kami juga yang ada di sini, orang tua kandung kami, orang tua dari Kiai Jamil, buat Syekh Ali, buat Ustaz Maher,
لأرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في كل مكان في كل زمان. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين اكرمه يا الله آمين. اكرمه يا الله بالقران العظيم. اللهم اجعل القران العظيم شافعا له، اللهم اجعل القران العظيم شافعا له، اللهم اجعل القران العظيم شافعا له يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من نعمه يغفر ويرحم يا ذا الجلال والاكرام. ومتنا على دين الاسلام. ربنا يا الله اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Ini Jumat sore juga asar, doanya kabul banget insyaallah. Kabul. Amin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sabar ya. Udah ini mah seneng udah. Seneng lah. Tiap hari ada ziarah. Tiap hari gua ada yang ziarah, kasih Ali ke Maher. Insyaallah. Makasih ya teman-temannya. Makasih Ustaz ya. Iya, makasih teman-teman semua. Makasih banyak, mohon doanya. Makasih banyak Ustaz. Iya, saya. Sini, nanti wawancara di sini. Sini aja deh. Ya, sana aja. Pulang dari kampung halamannya, kemudian istirahat sebentar di rumahnya Ricis. Tadinya papa mau pulang ke Batam, cuman takdir Allah, kita bersyukur pada Allah. Kalau pulang ke Batam, papa kan pulang ke Batam tuh masih ada kerjaan ya di kota Batam gitu. Tapi alhamdulillah kita masih bersyukur, kita terus bersyukur kepada Allah karena papa akhirnya memutuskan untuk tidak jadi pulang ke Batam. Jadi papa tetap terus di rumah Ricis. Akhirnya kita anak-anaknya bisa mendampingi. Ricis ada kegiatan apa? Ketika jam 8 pagi orang tua kami, ibu kami menelpon dan kemudian mengatakan papa dingin, kemudian kita kirim ambulans dan akhirnya Cindy dan saya kita sama-sama menuju ke rumah sakit pada saat itu. Sampai di rumah sakit memang dokter tidak melakukan tindakan apa-apa karena kata dokter ini meninggalnya sudah beberapa jam yang lalu, seperti itu. Jadi di
Di situ saya juga baru tahu karena ibu nggak bilang apa-apa, ibu saya nggak bilang apa-apa. Jadi dari pernyataan dokter akhirnya kita tahu bahwa ayah kita udah nggak ada. Bu Ustazah, mungkin ada kenang-kenangan apa sih Oh ya, dengan almarhum? jadi papa punya anak perempuan ya, 3 perempuan. Dan dari kecil mungkin nanti Cindy bisa menambahkan, papa disiplin sekali pada anak-anak perempuannya, sangat menjaga anak-anak perempuannya. Papa senantiasa mengajarkan perempuan-perempuan harus tangguh, harus kuat, anak perempuan harus menjaga nama baik keluarga, anak perempuan harus santun, anak perempuan harus baik gitu. Jadi pelajaran-pelajaran kehidupan itu banyak didapatkan dari papa. Dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena salah satu cita-cita papa sebelum papa itu kan cita-citanya ketika kita tanya papa mau apa sih yang belum tercapai, papa pengen Ricis selesai kuliah gitu kan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ricis dan juga teman-teman yang telah mensupportnya. Impian papa itu tercapai beberapa bulan sebelum papa nggak ada ya. Jadi alhamdulillah papa melihat Ricis sudah selesai kuliahnya. Walaupun ada cita-cita papa selalu bilang papa tuh kasihan sama Ricis karena nggak ada yang nemenin gitu. Karena kan saya udah berkeluarga, Cindy udah berkeluarga, kita punya keluarga masing-masing, sementara Ricisnya sendiri. Jadi papa selalu pesan sama kita, tolong cariin orang yang bisa jagain Ricis gitu. Tapi ya qadarullah, insya Allah lah mudah-mudahan. Ya walaupun papa belum bisa lihat ya anak bungsunya ada yang jagain gitu, tapi insya Allah mudah-mudahan mohon doanya supaya dia Ricis dapat yang baik yang bisa jaga Ricis gitu. Tapi itulah wasiat mungkin ya, wasiat atau pesan papa ke saya khususnya, ke Cindy juga ya. Papa selalu bilang tolong cariin orang yang bisa jagain Ricis. Kadang karena Oki kan nggak bisa 24 jam dampingin Ricis, Cindy juga nggak bisa 24 jam dampingin Ricis. Itu ya dikata apa? Tolong dicariin orang yang bisa jagain Ricis kayak gitu. Ricis ada kegiatan apa sih? Apalagi Ricis tidak hadir ya. Iya, karena nggak ada tanda-tanda apapun. Jadi Ricis memang dia ada syuting ya, ada syuting di beberapa tempat. Salah satunya sekarang ini lagi syuting lagi ada kegiatan di Flores. Ketika ditanya tadi teman-temannya tuh pada bilang Ricis kayaknya lagi ada di gunung gitu, lagi ada di gunung. Jadi nggak ada sinyal gitu. Sebelum Ricis pergi ke Flores juga sebelumnya kan buat video sama papa. Iya, sehat-sehat aja, karena nggak ada insting sama sekali. Dan saat ini kondisinya Ricis, tadi saya tanya gimana kondisi Ricis lagi turun gunung ya, tapi belum dikasih tahu karena takut lemes, takut lemes gitu. Jadi biar dia turun dulu, dia dalam kondisi yang tempat tinggalnya baik dulu, baru nanti dikasih tahu. Tapi tim-tim di sana sudah mengetahui. Seluruh teman-temannya di sana udah tahu ya, tim-timnya udah tahu, kecuali Ricisnya belum tahu. Schedule-nya kapan, Mbak? Pasti ketika dia udah tahu kabar pasti dia langsung pulang gitu. Berarti bisa dipastikan hari ini juga Kak akan pulang? Mudah-mudahan kalau dia udah selesai turun, saya nggak tahu posisi dia di mana ya, tapi ya mungkin besok, saya nggak tahu juga pesawat ada atau enggak gitu. Tapi besok mungkin Ricis akan, mudah-mudahan ya insya Allah doanya Ricis akan ke sini. Ibu sendiri kondisinya gimana kalau Kenapa? ibu Ibu lebih tegar daripada kita. ibu paling kuat Ibu lebih kuat daripada kita. Saya pikir saya yang akan menenangkan ibu gitu. Taunya ibu yang menenangkan saya gitu. Jadi ibu dalam keadaan tenang, tegar, sabar. Justru kita ini anak-anaknya yang nggak berhenti nangis gitu. Jadi ya justru ibu yang menenangkan kita ya. Kalau bilang sabar ya, Mbak Uki sabar ya. pertimbangan kenapa dimakamkan sini kenapa? Ya. Ini sesuatu yang mendadak ya teman-teman sekalian. Maksudnya papa bukan sakit yang di rumah sakit, kemudian kita prepare gitu, enggak gitu. Jadi mendadak, tapi pertama karena tempat tinggal kita lumayan jaraknya lumayan dekat. Kemudian yang kedua, kita tahu di sini dikelilingi oleh orang-orang baik, ahlul Quran, para penghafal Quran. Di sini dikelilingi oleh makam-makam orang-orang yang salih. Santri-santri penghafal Quran juga senantiasa mendoakan. Tadi santri-santri penghafal Quran dari Maskal Hufat ya, dari pesantren kita juga datang. Mereka seluruhnya mendoakan. Dan ya insya Allah malam ini akan kita mulai mengumpulkan seluruh santri ya di Maskal Hufat itu. Di Bintaro kita akan membaca Quran. Berarti ada 7 harian. 7 harian. Ya kita mengaji malam ini insya Allah ya. Walaupun mengaji itu setiap saat, tapi itu kan salah satu cara untuk menghibur hati ya, menghibur hati kita. Tapi mungkin akan menguatkan Ricis nggak sih ketika nanti pulang kapan akan dia persiapin apa yang bakal diomongin ke Ricis gitu Kan Ricis awalnya.
ketika Ricis dapat sinyal, Ricis pasti akan ngelihat di grup family. Kita punya grup family, udah kita kabarin. Seluruhnya udah kita kabarin di situ. Kita juga tadi sengaja beberapa proses papa kita fotoin supaya Ricis bisa lihat gitu. Ketika dia dapat sinyal nanti ya, dia bisa lihat gitu. Walaupun dia nggak bisa hadir, tapi insya Allah dia bisa lihat. Ada pesan khusus tapi Mbak? Tadi yang udah disampaikan khusus untuk Ricis. Enggak apa-apa, cuman pesan ke saya dan ke Cindy untuk kan kita kakak-kakaknya ya. Jadi papa cuman bilang, papa pernah bilang begini, papa tuh ngerasa bersalah gitu karena kan papa masih bekerja di Batam ya, di kota Batam, jadi masih bolak-balik sementara seluruh anak-anaknya ada di sini. Jadi papa selalu bilang papa merasa bersalah karena nggak bisa nemenin Ricis terus-terusan gitu, padahal seharusnya sebagai orang tua papa masih mendampingin Ricis. Jadi makanya papa selalu bilang tolong jagain adiknya gitu. Ya gitu sih, cuman ya insya Allah lah mudah-mudahan kita kakak-kakaknya bisa menjaga adik bungsu kita insya Allah. Amin. Oke, doanya dong. Doanya Bu Ustazah buat almarhum. Makasih teman-teman. Terima kasih untuk seluruh teman-teman pada hari ini yang selalu hadir dalam cerita bahagia, cerita sedih. Terima kasih. Kami mewakili keluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dalam kehidupannya papa ada perkataan perbuatan yang pernah menyakiti teman-teman yang menonton tayangan ini. Mohon kesalahan papa dimaafkan. Dan kalau papa ada hutang, setahu saya papa tuh punya prinsip nggak pernah berhutang seumur hidupnya. Tapi kalau seandainya di antara yang menonton, pemirsa semua, teman-teman semua merasa papa ada hutang, tolong hubungi kami supaya kami bisa melunasi hutang-hutangnya papa. Mohon doanya supaya papa husnul khatimah dan insya Allah masuk syurganya Allah SWT. Amin. Dan saya juga kami sekeluarga mengucapkan terima kasih kepada Pesantren Darul Quran dan Ustadz Yusuf Mansur dan seluruh jajarannya yang telah memberikan izin, memberikan tempat kepada kami untuk memakamkan ayah kami di sini.